bantuin. Kelas. Woi, mantap. Mancing mania strike back. Mantap. Mancing mana strike back. Mantap. Tapi tiba-tiba Emang belum mandi sih saya sebenarnya tadi pagi. double strike. Putus bang. Sebel banget. Mancing mania strike back. Mantap. Strike Back Mania. Kali ini saya mau menjelajah spot freshwater di Waduk Jatiluhur, Jawa Barat. Saya gak sendiri, tapi ditemani oleh Sylvia, seorang lady angler dari Karawang. Ekosistem di waduk ini terbentuk dengan sangat baik. Ikan-ikan pun berkembang dan menyebar di berbagai spot. Nah, ini saya lagi ada di Waduk Jatiluhur nih di daerah Jawa Barat sama Sylvie, lady angler Karawang. Yang gaul banget liat stylenya. Ya tetap ada stylenya deh kalau misalnya mancing. Nah, sekarang kita mau cari monster-monsternya air tawarnya Jatiluhur. Wih, gimana sih? Siap? Siap. Oke. Oke. Siap. Nyanyi dulu enggak? Enggak. Oke. Mantap. Umpan slater yang saya lempar, perlahan saya mainkan di permukaan. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya momen itu datang. Strike! Tarik-menarik pun tak terhindarkan. Tenaga besar langsung terasa dari dalam air. Saya pun berusaha mengontrol permainan, supaya ikan jangan sampai lepas. Dan seekor toman ukuran lumayan berhasil saya naikkan. Inilah salah satu penghuni Waduk Jatiluhur. Ini dia nih. Tomannya Jatiluhur. Ya ukurannya nggak terlalu besar ya, tapi lumayan tarikannya. Dan kita agak trikinya karena dekat sama keramba, jadi kalau nggak buru-buru dia masuk kolong keramba atau nyangkut di tali-talinya keramba. Itu yang biasanya teman-teman mocel atau putus. Toman ini juga warnanya kayak kelihatannya agak hijau. Ada kemungkinan nih tomannya betina ya Kang ya? Iya, iya. Wih, mancing mana strike back? Mantap. Toman bukan cuma kuat, tapi juga tumbuh dengan sangat cepat. Dalam kondisi perairan yang kaya akan makanan, ikan ini bisa tumbuh hingga puluhan sentimeter hanya dalam hitungan bulan. Saat saya dan Sylvia menyusuri spot, terlihat satu hal yang cukup menonjol. Hamparan eceng gondok terlihat cukup banyak di permukaan air. Om, ini kok ecengnya banyak banget ya Om? Nih, tahu nggak sih, ini banyaknya karena apa? Jadi banyak faktor nih. Yang pertama karena limbah keluarga ya, limbah rumah tangga. Terus juga limbah kimianya pertanian. Terus yang paling banyak di sini nih, di air ini nih, limbah pakan ikan. Jadi kan nggak setiap ikan yang dikasih makan kan semuanya makan kan, makanannya kemakan semua kan, pasti ada yang nyebar nih, ada yang keluar-keluar. Nah ini makanannya si eceng gondok, jadi dia makin subur, ibaratnya kayak dikasih pupuk nih si eceng gondoknya pakai pakan ikan itu. Eceng gondok yang menutup permukaan air tentu menghalangi cahaya matahari yang masuk ke dalam air. Akibatnya kadar oksigen menurun dan mengganggu kehidupan ikan di dalamnya. Umpan slater kembali dilempar, menyusuri area dekat eceng gondok. Gerakan cepat di permukaan seolah mengganggu ketenangan sang predator. Strike! Umpan langsung disambar tanpa ampun. Tarikan terlihat lebih berat dan lebih dalam. Sepertinya ikan lebih besar dari sebelumnya.
pertarungan terjadi cukup sengit. Dan perlahan ikan mulai naik ke permukaan. Ya, seekor toman dengan ukuran lebih besar berhasil diamankan. Mantap. Toman pertama nih ya. Iya. Pegang, masukin tangannya. Oke, baru pegang. Flip. Oke. Wis dapet nih Om. Wih, ini emang toman-tomannya Jatiluhur nih kalau lagi main bagus ya Kang ya. Lumayan bagus ya, ini juga lumayan gede nih. Berapa kilo sih? Bisa lihat nggak? Oh, 2 kilo lewat Kang. Lumayan lah. Wih, toman pertama kasih tahu dong. Ini taman pertama aku. Wih, Ini lumayan nih tenaganya, wah lumayan ya. kuat banget. Dalam pertumbuhannya, toman memiliki perubahan warna yang cukup drastis. Semakin besar, maka warna tersebut akan berubah menjadi gelap. Perubahan ini terjadi sebagai bentuk adaptasi untuk kamuflase di perairan yang lebih dalam dan gelap. Mancing mania strike back. Mantap. Hari sudah semakin siang. Ikan pun semakin berkurang tingkat agresivitasnya. Om Cepi, Kenapa sih? lapar nih Om. Laper. Oh, tenang. Kalau misalnya di waduk kayak gini nih, apalagi di Jatiluhur, itu banyak banget warung-warung. Kita nggak perlu bawa makanan banyak-banyak. Jadi kita minggir aja kali ya, Mang Nok ya? Kita minggir dulu, Mang Nok. Udah siang juga nih. Laper, Mang. Ikannya juga nggak makan, kita aja yang makan ya. Balik kanan ya? Siap. Saya dan Sylvia memutuskan untuk merapat ke pinggir, mencari tempat teduh untuk beristirahat. Di Waduk Jatiluhur bukan cuma soal mancing, tapi juga menikmati setiap momen di alam. Karena Sylvie belum pernah merasakan daging ikan toman, jadi menu makan siang kali ini sepertinya cocok kalau ikan toman jadi menu utama kita. Oke. Yuk, turun. Saya masuk ya, Dit? Ya, masuk ya. Apa sih? Mang Not sebagai tekong langsung membersihkan ikan toman yang didapat. Setelah bersih, siap untuk Sylvie masak. Bu ya kan yang gaduh tomannya, kira-kira enaknya dimasak naon? Dicobek Dicobek enak. enak. Terus bumbuna naon we teh Bu? Alias ku ibu kayak dicobek nanya Berarti neng motong doang. Iya. Oh, kira-kira dibagi baraha? tilu Tilu ya wae. tilu wae sok. Ikan aku ini, ikan aku. Pecak ikan, makanan khas Nusantara yang terkenal dengan cita rasa pedas, segar, dan aromatik. Pecak sendiri berasal dari budaya kuliner masyarakat Betawi dan Jawa Barat yang terbiasa mengolah ikan air tawar dengan cara sederhana namun kaya rasa. Jadi kita mau mancing, Jadi kita mau masak bersama ibu. Terus masaknya jadi apa Bu? Masak cobek. Dicobek. Terus nanti kita makan bareng-bareng sama Mas Cepi. Dari semua bumbu yang digunakan, ada satu yang paling menonjol, yaitu kencur. Rempah ini yang memberikan karakter kuat pada masakan pecak. Aroma khasnya segar, sedikit tajam, dan langsung terasa saat diulek. Kencur juga dikenal mengandung senyawa aromatik alami yang mampu mengangkat aroma ikan sekaligus mengurangi bau anyir. Kurang dari 30 menit, pecak ikan toman pun siap untuk saya dan Sylvie nikmati. Nah, Sil, bener kan? Kalau kita mancing di Jatiluhur enak kan? Kita nggak perlu bawa bekal banyak. Minggir, tadi saya bilang kan, ada warung. Ini tadi masak apa nih? Dipecak Om. Oh, dipecah. Terus Iya. mana bumbu pecak ini? Ini. Ini saya tuangin ya berarti ya? Iya, dituangin. Oke. Sebagai bagian dari jenis snackhead, Channa micropeltes dikenal memiliki kandungan protein yang tinggi. Dalam beberapa hasil penelitian, ikan dari genus ini menjadi sumber protein hewani yang baik. Toman juga mengandung lemak sehat, termasuk asam lemak tak jenuh yang baik untuk tubuh. Mancing mania strike back, mantap.